Ketika kata-katanya terdengar, kaki Desta menginjak tanah dengan keras. Di tanah beton yang keras, langsung dibuat berlubang oleh dia, dan retakan menyebar seperti sarang laba-laba. Dan bayangan tubuh Desta, seperti kilat muncul di hadapan jaket kulit itu, sebuah pukulan mengenai kepalanya. Senyum penghinaan di wajah jaket kulit itu belum menghilang. Hanya mendengar sebuah suara keras, dia langsung jatuh ke tanah seolah-olah dipukul oleh palu besar, pingsan dan mulutnya berbusa. Desta malas melihat dia, menggelengkan kepala dan melanjutkan berjalan ke depan. Bocah ini, benar-benar belum pernah dikalahkan oleh orang. Di dalam pabrik terbengkalai. Saat Desta bergerak masuk, bertabrakan dengan beberapa pegawai barang terlarang, mereka sedang memindahkan peralatan. Saat melihat wajah asing Desta, mereka semua terkejut. Lalu, tidak tahu siapa yang terlebih dahulu mengeluarkan pisau, pegawai barang terlarang ini mengeluarkan senjata mereka, berteriak dan menyerang Desta. Desat juga dengan tidak berbekas, kepala kedua tangannya melayang, menyerang seperti harimau ganas, mulai masuk ke dalam kerumunan. Plak plak plak. Suara tinjuan terdengar. Setiap kali Desta mengeluarkan tinjuan, selalu ada pegawai barang ilegal yang terjatuh. Orang-orang yang bertindak kejam di luar ini, di depan Desta malah seperti seekor ayam yang tidak ada kekuatan, sangat lemah. Sebentar saja, semua pegawai barang ilegal ini sudah diselesaikan oleh Desta. Dia melihat peralatan itu di sekelilingnya. Sudut bibirnya terangkat. Hanya melihat dia mengambil tongkat bisbol di sebelah kakinya, 3-5 kali pukulan, sudah membuat mesin itu hancur berantakan, hancur berkeping-keping, kerugiannya pasti di atas miliaran. Arlong yang di belakang pabrik, sedang menunggu bawahannya membawa keluar mesin terakhir, tetapi mereka tidak keluar. Tidak berdaya. Dia hanya bisa masuk ke dalam melihat keadaan. Akhirnya saat dia masuk, melihat Desta sedang melambaikan bola bisbol, peralatan yang dikirimkan dari organisasi, langsung hancur berkeping-keping. Berhenti. Suara Arlong berteriak keras, segera berjalan ke arah Desta dengan wajah kelabu. Desta melirik dia, berteriak dalam hati kedatangan yang bagus. Melemparkan kayu bisbol ke arah Arlong. Pong. Terdengar suara keras, keduanya bertabrakan di udara, perlahan berjalan mundur. Arlong memelototkan matanya, menggertakkan giginya berkata, "Sialan, aku tidak peduli siapa kamu, hari ini aku harus membunuhmu hari ini. Dengan kemampuanmu, lebih baik kamu segera bertindak." Desta tersenyum mengejek, menjawab dengan tidak berperasaan. Mendengar suara ini, Arlong merasa sangat familiar, tapi dalam emosinya, dia sama sekali tidak ingat di mana pernah mendengar suara ini, tidak sempat berpikir. Arlong berteriak marah, menyerang ke arah Desta lagi. Perkelahian keduanya, dari awal sudah mulai panas. Kekuatan Arlong ternyata sangat kuat, pantas saja organisasinya ditunjuk ke negara Summer sebagai penanggung jawab. Jika bukan karena belakangan ini kemampuan Desta terus meningkat, takutnya dia bukan lawan Arlong. Pong-pong. Bayangan tinju saling terjalin, mereka berdua melompat, dari ujung pabrik ini sampai ke ujung pabrik sana. Selama ini Desta mencari kesempatan, kakinya berada pada posisi jantung Arlong, langsung menendang dia. Kedua lengan Arlong menamparkan keras di tanah, dia terpental, dan terus menyerang Desta dengan ganas. Bocah ini benar-benar mempertaruhkan hidup. Desta mengernyit sebentar, lalu menggunakan kekuatan sepenuhnya, bertarung dengan Arlong. Dia sudah bisa melihat. Karena tendangan tadi, Arlong sudah menerima luka yang tidak ringan, tapi dia terus memaksakan diri, menahan semburan darah itu, dan terus berjuang melawan Desta. Bisa dilihat jika bocah ini benar-benar sudah gila.
Tapi dengan seperti ini, kekurangan dia menjadi lebih banyak. Dalam beberapa waktu saja, dia sudah mendapat 3 pukulan dari Desta, darah segar mengalir dari mulutnya, dan terbang keluar. Benar-benar tidak menarik, kekuatanmu hanya seperti ini. Desta mengibaskan lengan, berkata dengan nada tidak sabar, karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkannya. Setelah selesai menyelesaikanmu, aku baru menghancurkan mesin-mesin yang lain. Ketika kata-kata ini diucapkan, pandangan mata Desta terlihat dingin. Dia berjalan maju selangkah, dengan cepat menuju ke arah Arlong, dan di saat tinjuan tangannya akan mengenai kepala Arlong, tiba-tiba terdengar suara ledakan di udara. Desta mengernyit, berbalik, dan tangannya tiba-tiba ditarik. Plak! Dengan suara ledakan yang tajam, Desta hanya bisa melihat cambuk besi ramping yang seperti ular berbisa berada di posisi tinjunya, menarik maju mundur. Jika bukan karena reaksinya cepat, menarik lengannya tepat waktu, mungkin lengannya akan robek karena cambuk besi itu. Siapa kamu? Bocah ini adalah saksi yang paling penting, dia tidak boleh mati. Saat Desta merasa kesal, sebuah suara dingin terdengar. Desta melihat ke arah suara, menyadari orang yang saat ini berjalan kemari, adalah agen khusus bernama Feliza. Kenapa dia bisa ada di sini? Desta merasa kaget. Suara tembakan di luar belum berhenti, itu berarti pasukan yang dipimpin oleh Sukardi, dan pegawai barang ilegal yang memiliki senjata api masih bergelut. Tapi kenapa wanita ini bisa ada di sini? Siapa kamu? Apakah kamu yang menyelesaikan semua pegawai barang ilegal di luar? Feliza melihat Desta menatap dia dengan ekspresi terkejut, ada kecurigaan muncul dalam hatinya. Desta dengan cepat menyesuaikan mentalnya. Berkata dengan pura-pura dingin. Tidak penting aku siapa. Tapi kita memiliki tujuan yang sama. Aku hanya ingin menghancurkan peralatan untuk menghasilkan barang ilegal itu, dan juga membunuh penanggung jawab semua pegawai barang ilegal ini di kota Yunhai. Aku sudah bilang dia tidak boleh mati, di tubuhnya banyak barang bukti yang berharga. Feliza mengernyit, berkata lagi, siapa kamu sebenarnya? Jika kamu tidak mengatakannya, maka aku akan memperlakukanmu sebagai lawan. Ketika kata-kata ini terdengar, dia mengangkat tangannya, cambuk besi itu muncul lagi di tangannya, hanya melihat lengannya bergetar sedikit, dan ujung cambuk besi itu tiba-tiba mengeluarkan suara. Lalu, cambuk besi itu seperti hidup, langsung menyerang ke arah kepala Desta. Desta mengutuk, lalu berbalik untuk menghindari serangan. Tubuh Arlong memiliki bukti yang tidak sedikit. Tapi ini hanyalah bukti kecil yang tidak penting, organisasi di belakangnya sudah ada sejak lama, bagaimana mungkin menempatkan pegangan penting di tangan Arlong? Daripada menyelidiki dia, keuntungan menyelidiki Bisen lebih besar, dan alasan Desta ingin membunuh Arlong, karena Arlong sudah mencelakai prajurit keluarga Chu sampai meninggal. Walaupun tujuan prajurit memang adalah untuk menggantikan majikannya mati. Tapi prajurit juga adalah manusia, nyawa mereka juga berharga, karena Arlong sudah membunuh prajurit, maka Destan tentu saja menginginkan nyawa dia, untuk membayar hutang. Tapi tidak disangka, saat dia ingin mengira sudah akan berhasil, muncul seorang wanita merepotkan yang membuat masalah. Apakah kamu tidak ada habisnya? Aku bukan pegawai barang terlarang, untuk apa kamu begitu berusaha melawanku? Dikejar terus oleh wanita ini, emosi Desta menjadi naik. Feliza mendengus dingin. Tidak ada keinginan untuk berhenti, menurut dia, seharusnya dia yang menyelesaikan target utama. Tapi karena semua sudah diselesaikan oleh Desta, lalu apa artinya lagi dia datang? Tindakan Desta ini, bukan hanya penghalang, tapi juga penghinaan. Memikirkan hal ini, cambuk besi di tangan Feliza berayun semakin ganas, setiap kali menyerang, itu diarahkan ke area vital Desta.
Kali ini, Desta benar-benar sudah emosi. Dia mendengus marah, menggunakan kaki menghadang cambuk besi, bergegas maju, kelima jarinya dengan cepat mencekik leher Feliza, dengan sedikit kekuatan sudah mengangkat dia ke atas. Apa? Ekspresi wajah Feliza berubah, tidak berani percaya bocah yang tadi masih dia kejar, sekarang dengan kecepatan seperti ini menunjukkan jika tadi dia terus menyembunyikan kekuatannya. Bocah yang menyebalkan. Feliza menggertakkan gigi, berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan Desta. Tapi Desta adalah seorang petarung, walaupun tenaga Feliza tidak lemah, tapi juga jelas jika dia bukan lawan Desta. Lepaskan aku. Feliza sambil melawan, sambil berteriak marah. Desta menatap dia, lalu mengibaskan tangan, langsung melemparkan dia keluar. Mengatakan sampai akhir, Feliza adalah pegawai resmi. Jika bisa, Desta tidak bersedia memiliki konflik dengan mereka, untuk menghindari kesulitan. Dan Feliza tidak mengira Desta adalah orang yang mudah diajak bicara. Dia sama sekali belum sempat bereaksi, tapi dia sudah terbang keluar, dan terjatuh dengan pose yang tidak enak dilihat, pantatnya terduduk di lantai. Saat itu, Feliza tertegun. Dari kecil, dia selalu menjadi permata keluarga Astana. Banyak orang yang memeganginya karena takut jatuh, ketakutan yang selalu disebutkan di mulutnya sudah berubah, tidak pernah mengalami kerugian, dan juga penderitaan. Bahkan ketika dia dewasa tidak menyukai riasan dan pakaian, dengan yakin ingin bergabung dengan pasukan militer api, keluarga dia juga hanya menurutinya, menyetujui dia bergabung. Beberapa tahun ini, kehidupan Feliza berjalan dengan baik, semua sesuai dengan keinginan hatinya. Tapi tidak disangka, hari ini menerima banyak kerugian di tangan Desta. Rasa kesal ini, dia tidak bisa menahannya. Aku akan bunuh kamu. Saat Desta bersiap pergi ke belakang pabrik, menghancurkan mesin lain, tiba-tiba terdengar suara teriakan Feliza dari belakangnya. Berbalik melihat, Feliza sedang memutar cambuk besi, melemparkan ke arah dia. Tidak bisa melihat kebaikan orang. Desta bergumam dingin, dia menghindar dari serangan ini, memutar badan dan menendang bagian perut Feliza, membuat dia terbang keluar lagi. Terdengar suara pong. Feliza kembali terbang keluar lagi, mendarat dengan pose yang lebih tidak elegan, langsung masuk ke dalam lumpur. Desta tidak melihat dia, langsung berbalik pergi. Bangsat, berhenti kamu. Feliza merasa seluruh tulang di tubuhnya sangat sakit, tapi dia benar-benar tidak bisa berdiri lagi, hanya bisa berteriak keras kepada punggung Desta. Tapi Desta sama sekali tidak berniat untuk mempedulikan dia, dalam sekejap mata langsung berbalik dan keluar dari pintu belakang. Bangsat, tunggu sampai aku mendapatkanmu, aku pasti akan mengupas kulitmu. Feliza menggertakkan gigi, memaki dengan pandangan mata menghina. Dan saat ini, Arlong yang terus berbaring tidak bersuara di lantai, tiba-tiba berdiri. Feliza terkejut, bukankah bocah ini sudah diselesaikan oleh bocah tadi? Kenapa masih bisa berdiri? Tapi berdiri juga bagus. Ini menunjukkan kemampuan bocah tadi juga tidak seberapa. Bahkan tidak bisa melihat pegawai barang ilegal ini berpura-pura mati. Untung saja dia ada, saat dia bisa membawa pegawai barang ilegal ini kembali untuk diselidiki, maka saat itu kemampuan dia akan diakui oleh orang-orang. Tapi dia tidak memperhatikan, wajah Arlong saat ini sudah berubah, kedua matanya menjadi merah, mulutnya terus terengah-engah. Aku adalah orang Biro Penegakan Hukum, orang di depan segera menunduk, jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Feliza berdiri, diam-diam meraba pantatnya yang sakit, mengernyit sambil berteriak.
Tapi, Arlong tidak bereaksi, masih membelakangi Feliza, kedua bahunya bergetar hebat. Keras kepala dan bodoh. Feliza memaki dengan suara rendah, mengeluarkan borgol dari pinggangnya untuk dipakaikan ke tangan Arlong. Dan di saat dia berjalan ke arah Arlong, Arlong tiba-tiba berbalik. Kedua tangannya mencekik leher Feliza, berteriak mendorong ke belakang. Terdengar suara pong. Feliza yang sudah diangkat, dengan kejam ditabrakkan ke dinding, langsung membuat kepalanya pusing. Bocah ini, walaupun pura-pura mati, juga tidak seharusnya masih menyimpan tenaga sekuat ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Feliza memaksakan diri untuk tenang, ingin melepaskan diri. Tapi kedua tangan Arlong seperti besi, walau bagaimanapun dia melawan, tetap tidak bisa dilepaskan, dan dia merasa sedikit pusing karena kekurangan oksigen, pandangan matanya menjadi kabur. Mungkin, aku akan mati di saat pertama kali keluar menjalankan tugas. Dalam hati Feliza muncul pemikiran seperti ini. Dan di saat 1 detik sebelum dia pingsan, dia melihat sebuah bayangan tubuh keluar, langsung menendang Arlong, lalu dia jatuh ke tanah. Akhirnya tidak mampu lagi menahan rasa pusing di kepalanya, dia akhirnya pingsan. Di dalam pabrik, Desta menatap dingin Arlong yang merangkak di tanah sambil mengerang kepada dia, dahinya mengernyit erat. Apa yang terjadi dengan bocah ini? Tadi dia jelas-jelas sudah memukul Arlong sampai tidak bisa bergerak, secara logika tidak mungkin masih bisa berdiri, dan juga sekarang malah berubah seperti ini. Seperti sudah menyuntikkan hormon. Memikirkan hal ini, Desta melirik tempat Arlong terbaring tadi, dan di sana melihat sebuah jarum suntik kosong. Bocah ini, ternyata menyuntikkan barang ilegal ke tubuhnya sendiri. Desta terkejut, sepertinya mengerti kenapa Arlong bisa berubah seperti ini. Di dalam pasar zaman sekarang, ada sebuah barang terkenal di antara barang ilegal, itu disebut sebagai garam mandi, nama lainnya adalah obat zombie. Dikatakan orang yang menggunakan akan terbius otak kecilnya, anggota badan akan menjadi tidak normal, dan rasa menyerang menjadi lebih kuat, seperti zombie menakutkan dalam film. Apakah ini sebuah langkah keputusasaan? Setelah mengklarifikasi seluruh cerita, Desta menyeringai, menunjukkan sebuah senyum dingin. Tentu saja karena Arlong tahu dia bukan lawan Desta. Jadi kali ini tidak bisa kabur lagi, jadi lebih baik menyuntikkan barang ilegal ke tubuhnya sendiri, dan berubah menjadi seperti ini untuk mempertaruhkan nyawa melawan Desta. Akhir paling buruk dia adalah mati, tapi jika dia bisa menang, setelah efek obat mereda dia bisa kembali menjadi normal, kenapa tidak mencoba? Tapi dia jelas-jelas meremehkan kemampuan bertarung Desta. Ketika dia masih sadar sudah bukan merupakan lawan Desta, sekarang berubah menjadi seperti ini, bagaimana mungkin bisa berbalik menang? Melihatmu seperti ini juga menyedihkan, jadi biarkan aku membantu melewatkan. Sambil menarik kembali pikirannya, Desta berbisik pelan, dan berjalan langsung ke arah Arlong. Tetapi kekuatannya tidak lemah, Desta untuk sementara tidak bisa melepaskan diri. Seiring berjalannya waktu, keduanya bertarung semakin ganas, tidak menyadari, Arlong yang berbaring di lantai, wajahnya menunjukkan sebuah senyum sinis. Ha! Arlong menatap Desta dengan mata memerah, mulutnya mengeluarkan suara erangan merah, lalu dia menekan kedua kakinya di lantai, seperti bola meriam, dengan Gans menyerang ke arah Desta. Desta dengan tenang menghindari serangannya, lalu dengan cepat berbalik, meraih pergelangan kaki Arlong, dengan sekuat tenaga mengibaskan dia, dan membanting dengan keras di lantai. Terdengar suara pong keras. Arlong seperti seekor katak yang ditabrak oleh mobil besar, membuat lantai menjadi retak seperti sarang laba-laba, dengan padat menyebar ke segala arah. Dan dirinya sendiri, seperti tidak bisa merasakan sakit, langsung berdiri dari lantai.
Berteriak mengerang ke arah Desta, Desta dengan asal mengibaskan tangan, membuat Arlong terbang keluar, dengan cepat berdiri lagi, melanjutkan menyerang Desta seperti orang yang baik-baik saja. Berulang kali seperti itu, Desta tidak tahu sudah memukul terbang dia berapa kali, tulang di seluruh tubuh Arlong sudah dipukul sampai patah, tapi masih terus bertahan, berteriak ke arah Desta. Dia yang sekarang, sudah tidak termasuk jenis orang normal lagi. Desta menggelengkan kepala, mengambil batu di samping kakinya, melenturkan kekuatan internalnya, dan batu dengan ganas menusuk kepala Arlong. Klak! Benda kuning dan putih menyebar keluar, Arlong sekarang tidak lagi bernafas, tubuhnya dengan perlahan jatuh ke atas tanah. Akhirnya selesai juga, benar-benar menyusahkan. Desta menghela nafas lega. Tidak mempedulikan Feliza yang pingsan di sana, dia berjalan ke pintu belakang, menghancurkan semua peralatan produksi barang ilegal, setelah itu baru mencari jalan kecil yang sunyi untuk pergi. Di satu sisi lain, Feliza dalam kebingungan, merasa ada orang yang memanggil namanya. Dia dengan susah payah membuka kedua matanya, dan melihat Wang yang berjongkok di depannya, tidak berhenti menggoyangkan bahunya. Adik Feliza, akhirnya kamu sadar juga, benar-benar membuatku ketakutan. Wang melihat Feliza membuka matanya, tidak tahan untuk menghela nafas panjang, berkata sambil menepuk dada. Feliza tidak menggubris dia. Buru-buru bangkit dan melihat ke depan, menyadari Arlong yang tadi menekan dia, sekarang sudah menjadi mayat dingin. Sukardi sedang membawa dokter forensik untuk mengumpulkan sidik jari di sana. Dia, bagaimana dia mati? Feliza menunjuk Arlong sambil berkata. Wang tertegun sebentar, lalu menepuk dadanya, berkata dengan bangga, aku datang di saat paling penting, melihat Arlong sedang menyerangmu, lalu aku dari belakang menembaknya. Benarkah? Feliza merasa ragu, dia samar-samar ingat jika sebelum dia pingsan, ada orang yang datang dari samping, menendang terbang Arlong, dan dia bisa selamat. Apakah dia salah mengingat? Sudahlah. Seharusnya itu hanyalah imajinasi dia saat kekurangan oksigen. Awalnya kekuatan Arlong memang tidak lemah, kekuatannya bertambah di saat kondisi seperti itu, bagaimana mungkin bisa ditendang terbang, benar-benar pemikiran yang aneh. Kalau begitu terima kasih kepadamu. Ekspresi dingin di wajah Feliza mencair sedikit, sedikit tersenyum datar kepada Wang. Sebenarnya, Wang sudah mengejar dia sangat lama, tapi dia terus merendahkan Wang terlalu feminim. Walaupun orang zaman sekarang banyak yang menyukai pria berwajah cantik seperti Wang, tapi Feliza tidak suka. Dia berharap orang yang dicintainya adalah pahlawan yang bisa membuat keputusan mandiri, jadi dia terus tidak bersikap ramah kepada Wang. Sampai sekarang, karena Wang sudah menolong dia, ini membuat pandangan dia terhadap Wang berubah. Mungkin, dia seharusnya mulai mengenali ulang pria ini. Saat ini, Sukardi berjalan masuk, pasukan khusus Astana, bagus sekali melihat kamu sudah sadar. Feliza sedikit mengangguk. Berkata, pemimpin Su. Sebenarnya sebelum aku masuk, sudah ada orang yang masuk terlebih dahulu, menyelesaikan semua penjaga di sekitar pabrik. Pegawai barang terlarang yang bernama Arlong ini, semua dikalahkan oleh dia. Sukardi mendengar, ada sebuah kilatan cahaya muncul di matanya. Dia sudah bisa menebak, orang yang dikatakan Feliza ini jika bukan Desta, siapa lagi? Tapi Feliza jelas-jelas pernah bertemu dengan Desta, tapi malah tidak mengenalinya. Mungkin Desta menutup wajahnya, karena begitu, dia tidak boleh mengungkapkan identitas Desta. Pemimpin Su, apakah kamu tahu ada orang hebat seperti itu di kota Yunhai? Feliza melihat Sukardi tidak berbicara, masih mengira dia tahu informasi apa. Sukardi buru-buru menggeleng. Berkata, maaf. Pasukan khusus Astana.
Aku tidak tahu ada orang seperti ini di kota Yunhai. Seperti yang dikatakan, jika Biro Penegakan Hukum kita tahu ada orang seperti ini, pasti akan langsung dikontrol, tidak boleh membiarkan dia berkeliaran bebas di luar. Begitukah? Feliza merasa menyesal, lalu berkata, sebenarnya orang itu bukan gangster yang kejam, dia hanya ingin membunuh Arlong saja, tadi saat aku bertarung dengannya, juga tidak ada melukaiku. Jika boleh, aku ingin berkenalan dengan dia, meminta dia mengajarkan beberapa teknik kungfu. Saat dia marah tadi, Feliza merasa sangat memalukan karena dirobohkan oleh Desta. Sekarang sudah tenang, dia malah merasa ingin menemui Desta, ingin meminta Desta mengajarkan kungfu. Harus dikatakan, jalan pikir wanita benar-benar baru. Dan kata-kata ini, membuat Wang mengernyit, apalagi saat melihat Feliza membahas orang itu, ekspresi mendambakan terlihat di pandangan matanya, membuat dia merasakan ancaman yang kuat. Tidak bisa, dia harus menambah kecepatan, memiliki wanita ini. Jika tidak saat Feliza bertemu dengan orang ini, mungkin keduanya akan saling jatuh cinta, menjadi pasangan, maka selama ini untuk apa dia mengikuti di sisi Feliza? Memikirkan ini, Wang berkata, adik Feliza, karena tugas di sini sudah selesai, kamu akhirnya bisa bernafas lega, istirahatlah sebentar. Dick Vel sedikit mengernyit. Menggeleng berkata, belum selesai, kita harus menulis laporan, dan juga Arlong sudah mati, sebuah petunjuk yang penting sudah rusak, kita masih harus berada di sini untuk menyelidiki. Mendengar itu, Wang berkata, karena ingin berada di sini untuk menyelidiki, kalau begitu kita cari tempat untuk makan dan tinggal dulu, bagaimana kalau malam ini aku traktir kamu makan? Feliza awalnya ingin menolak ajakan makan malam tidak berarti ini, tapi mengingat tadi Wang sudah menolongnya, jika dia menolak dengan terus terang, memang tidak begitu baik. Setelah ragu sebentar, dia mengangguk berkata, baiklah, nanti malam aku akan makan denganmu. Selesai berkata, dia lalu berdiri dan menyelidiki mayat Arlong, ingin melihat apakah ada petunjuk yang tertinggal. Kedua mata Wang menatap postur tubuh Feliza yang indah itu, lekukan yang membuat orang bangga, sudut mulutnya tidak tahan menyeringai jahat. 1 jam kemudian, Sukardi memutuskan di dalam pabrik tidak ada petunjuk yang berharga. Lalu mengumumkan pasukan untuk bubar, sekelompok orang kembali ke Biro Penegakan Hukum, baru saja Sukardi kembali ke ruangan kantornya sendiri, melihat Desta yang sudah duduk di dalam menunggu dia. Sukardi melihat koridor di luar, setelah memastikan tidak orang yang memperhatikan, dia lalu menutup pintu. Bocah Chu, boleh juga kamu menyelesaikan semua masalah sendirian secara diam-diam, ini membuat kami terlihat seperti tidak berguna. Sukardi tertawa sambil duduk di depan Desta, berkata sambil menunjuk hidungnya.